Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi Windows. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, Windows terus mengalami perkembangan dan peningkatan teknologi yang signifikan. Pada awalnya, Windows hanya digunakan pada komputer desktop. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, Windows kini dapat dioperasikan pada berbagai perangkat, termasuk laptop, tablet, smartphone, hingga perangkat durable. Nah, Windows telah mengalami beberapa perkembangan berikut ini adalah perkembangan penting yang terjadi dalam sejarah Windows. Yang pertama ada Windows 1. Nah, Windows 1 ini adalah versi pertama dari sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tanggal 20 November 1985. Windows 1 ini dirancang sebagai sistem operasi berbasis grafis yang dioperasikan dengan menggunakan mouse dan keyboard yang menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk menjalankan program-program aplikasi. Windows 1 ini masih bergantung pada sistem operasi MS-DOS sebagai dasar dari sistem operasinya, sehingga hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Namun Windows 1 ini menjadi tonggak awal bagi perkembangan sistem operasi Windows selanjutnya yang semakin berkembang dan semakin canggih. Beberapa fitur yang terdapat di Windows 1 ini ialah yang pertama, tampilan antarmuka pengguna berbasis jendela. Yang kedua, fitur-fitur program manager untuk mengelola program-program. Kemudian ada kemampuan multitasking atau menjalankan beberapa program secara bersamaan, dan dukungan untuk keyboard dan mouse sebagai perangkat input. Meskipun Windows 1 ini tidak sepopuler Windows versi terbaru, namun sistem operasi ini menjadi tonggak awal bagi kemajuan teknologi sistem operasi Windows. Untuk selanjutnya, kemudian ada Windows 2. Nah, Windows 2 ini adalah versi kedua dari sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1987. Windows 2 ini pengembangan dari Windows 1 untuk menawarkan fitur-fitur tambahan seperti kemampuan untuk menutup jendela, dukungan untuk font skala besar, dan tampilan antarmuka pengguna yang lebih menarik. Nah, Windows 2 ini juga memperkenalkan aplikasi Paint dan kalkulator yang menjadi fitur standar pada operasi Windows. Kemudian meskipun Windows 2 ini tidak begitu populer juga, sistem operasi ini merupakan bagian penting dari perkembangan Windows yang menjadi fondasi untuk Windows ketiga yang lebih sukses dan lebih canggih. Oke, kita melangkah ke Windows 3. Nah, Windows 3 ini adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1990. Windows ini memperkenalkan banyak fitur baru yang membuat sistem operasi ini lebih cepat dan lebih stabil dan lebih mudah digunakan dibandingkan dengan versi-versi Windows sebelumnya. Beberapa fitur terkemuka di Windows 3 ini antara lain, yang pertama dukungan untuk mode asli 386, kemudian ada dukungan untuk memori yang lebih besar, kemudian ada antarmuka pengguna yang lebih baik, kemudian ada kemampuan untuk menampilkan gambar dalam format file BMP, serta dukungan untuk menggunakan mouse dan keyboard secara bersamaan. Nah, Windows 3 ini menjadi sangat populer dan sukses di pasaran dan membuka jalan untuk perkembangan sistem operasi Windows selanjutnya. Yang keempat, Windows 3.1 yang diluncurkan pada tahun 1992. Windows 3.1 adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1992. Windows 3.1 adalah pengembangan dari Windows 3.0 dan menawarkan banyak fitur baru seperti dukungan untuk font TrueType, kemampuan untuk menampilkan gambar dalam font file PCX, serta dukungan untuk instalasi perangkat lunak melalui CD-ROM. Windows 3.1 juga memperkenalkan aplikasi sound recorder, dan Notepad yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Windows 3.1 menjadi sangat populer dan sukses di pasaran, dan menjadi versi Windows yang paling lama bertahan di pasaran hingga diluncurkannya Windows 95 pada tahun 1995.
Yang kelima, Windows 95 yang diluncurkan pada tahun 1995. Windows 95 adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1995. Windows 95 memperkenalkan banyak fitur baru dan perbaikan signifikan dibandingkan dengan versi Windows sebelumnya, seperti antarmuka, penggunaan yang lebih modern dan menarik, dukungan untuk teknologi plug and play, dukungan jaringan yang lebih baik, kemampuan untuk menggunakan nama file hingga 255 karakter, serta kemampuan untuk menampilkan wallpaper pada desktop. Windows 95 menjadi sangat populer dan sukses di pasaran dan menjadi titik balik dalam sejarah perkembangan sistem operasi Windows, sehingga melalui era baru dalam komputer personal. Keenam, Windows 98 pada tahun 1998. Windows 98 adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1998. Windows 98 adalah pengembangan dari Windows 95 dan menawarkan banyak fitur baru seperti dukungan untuk USB, kemampuan untuk mengakses file dan printer melalui jaringan secara lebih mudah, kemampuan untuk membuat profil pengguna, serta dukungan untuk format file multimedia baru seperti MP3. Windows 93 juga memperkenalkan aplikasi Windows Media Player dan Internet Explorer 4 yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Meskipun Windows 98 menjadi sangat populer dan sukses di pasaran, sistem operasi ini memiliki masalah stabilitas dan kemampuan yang signifikan, sehingga akhirnya digantikan oleh Windows ME pada tahun 2000. Windows ME pada tahun 2000. Windows ME atau Millennium Edition adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2000. Windows Millennium Edition ini menawarkan banyak fitur baru seperti dukungan untuk media digital, kemampuan untuk merekam CD, dukungan untuk USB, dan kemampuan untuk melalui kembali sistem operasi dengan cepat. Windows Millennium Edition ini juga memperkenalkan aplikasi Windows Movie Maker dan Windows Media Player 7 yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Namun, Windows ME ini memiliki banyak masalah stabilitas dan kompatibilitas dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Windows XP pada tahun 2001. Windows XP adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2001. Windows XP adalah pengembangan dari Windows 2000 dan menawarkan banyak fitur baru seperti antarmuka pengguna yang lebih modern dan intuitif, dukungan untuk pemrosesan multitasking yang lebih baik, dukungan untuk jaringan dan internet yang lebih baik, kemampuan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur sistem operasi tertentu, serta kemampuan untuk menginstal perangkat lunak secara otomatis. Windows XP juga memperkenalkan aplikasi Windows Media Player 8 dan Windows Movie Maker 2 yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Windows 98. Windows 98 adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 1998. Windows 98 adalah pengembangan dari Windows 95 dan menawarkan banyak fitur baru seperti dukungan untuk USB, kemampuan untuk mengakses file dan printer melalui jaringan secara lebih mudah, kemampuan untuk membuat profil pengguna, serta dukungan untuk format file multimedia baru seperti MP3. Windows 98 juga memperkenalkan aplikasi Windows Media Player dan Internet Explorer 4 yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Meskipun Windows 98 menjadi sangat populer dan sukses di pasaran, sistem operasi ini memiliki masalah stabilitas dan keamanan yang signifikan, sehingga akhirnya digantikan oleh Windows Millennium Edition pada tahun 2000. Selanjutnya yaitu Windows Millennium Edition adalah versi sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2000. Windows Millennium Edition menawarkan banyak fitur baru seperti dukungan untuk media digital, kemampuan untuk merekam CD, dukungan untuk
USB, dan kemampuan untuk memulai kembali sistem operasi dengan cepat. Windows Millennium Edition juga memperkenalkan aplikasi Windows Movie Maker dan Windows Media Player 7 yang menjadi fitur standar pada sistem operasi Windows selanjutnya. Selanjutnya yaitu Windows Vista, adalah sistem operasi Windows yang dirilis oleh Microsoft pada tahun 2006. Windows Vista menawar banyak fitur baru dan perbaikan signifikan dibandingkan dengan Windows XP, seperti antarmuka pengguna yang lebih modern dan menarik, kemampuan serta dukungan untuk teknologi 64-bit, fitur keamanan yang lebih baik, kemampuan untuk mencari file dengan lebih mudah, serta dukungan untuk sidebar desktop yang menampilkan gadget yang berguna. Arsitektur sistem operasi Windows. Arsitektur Windows yang berkaitan dengan sistem operasi perangkat lunak adalah model atau struktur yang digunakan oleh sistem operasi Windows untuk menjalankan perangkat lunak dan memfasilitasi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun arsitektur yang dimiliki oleh perangkat Windows yang berkaitan dengan sistem operasi perangkat lunaknya, yang pertama yaitu kernel. Komponen inti dari sistem operasi Windows yang mengendalikan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak, itulah kernel. Kernel bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya sistem seperti memori dan prosesor, serta menangani pemrosesan tugas dan pengiriman hasil. Kemudian yang kedua, device driver, komponen yang memungkinkan perangkat lunak untuk berinteraksi dengan perangkat keras. Driver perangkat keras menyediakan antarmuka untuk aplikasi dan sistem operasi untuk mengakses perangkat keras tertentu. Yang ketiga, Application Programming Interface atau API. Sekumpulan Application Programming Interface ialah sekumpulan fungsi dan prosedur yang digunakan oleh perangkat lunak untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan perangkat keras. API mengatur bagaimana perangkat lunak dapat memanfaatkan fungsi sistem operasi yang ada. Selanjutnya, registry. Sistem database hierarkis yang digunakan untuk menyimpan informasi konfigurasi dan pengaturan sistem operasi dan perangkat lunak. Inilah yang disebut dengan registry. Selanjutnya, user mode dan kernel mode. User mode dan kernel mode merupakan arsitektur Windows yang memungkinkan aplikasi untuk berjalan di dua mode, yaitu user mode dan kernel mode. User mode adalah mode yang aman dan terbatas, sedangkan kernel mode memberikan akses penuh ke sumber daya perangkat keras dan memungkinkan aplikasi untuk berjalan lebih cepat. Selanjutnya, Dynamic Line Library. Dynamic Line Library di sini yang pertama, library yang digunakan oleh perangkat lunak untuk mengakses fungsi dan prosedur sistem operasi. Dynamic Line Library adalah file eksekusi kecil yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi pada saat yang bersamaan. Kemudian, arsitektur yang dimiliki oleh Windows selanjutnya yakni Windows Installer. Komponen Windows yang digunakan untuk menginstal, mengkonfigurasi, dan memperbarui perangkat lunak pada sistem operasi. Dengan menggunakan arsitektur Windows yang tepat, pengembang perangkat lunak dapat memastikan bahwa aplikasi mereka dapat berjalan dengan baik di sistem operasi Windows dan memanfaatkan fungsi dan sumber daya sistem operasi yang ada dengan efektif. Keunggulan sistem operasi Windows. Yang pertama, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna atau user interface atau UI. Windows menyediakan antarmuka pengguna grafis yang mudah digunakan dan juga populer di seluruh dunia. Antarmuka pengguna Windows menyediakan tampilan visual yang menarik dan juga memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur dan aplikasi mereka dengan mudah. Windows Top. Yang kedua adalah kompatibilitas perangkat lunak. Windows terkenal dengan kompatibilitas perangkat lunaknya, sehingga mendukung berbagai jenis macam perangkat lunak, termasuk aplikasi bisnis, game-game, dan media-media, multimedia begitu, sehingga memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan perangkat lunak favorit mereka tanpa ada masalah. Yang ketiga,
Kompatibilitas perangkat keras. Windows mendukung berbagai jenis perangkat keras, termasuk desktop, laptop, tablet, maupun smartphone, sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih perangkat keras yang mereka inginkan sesuai kebutuhan mereka dan tetap menjalankan Windows sebagai sistem operasi mereka di perangkat yang mereka pilih. Yang keempat, ada fitur jaringan. Fitur jaringan dari Windows ini menyediakan fitur jaringan yang mudah digunakan sehingga memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan internet maupun jaringan-jaringan lain dengan mudah. Ini memudahkan pengguna, contohnya berbagi file, kemudian terhubung dengan printer melalui jaringan wireless atau sumber daya lainnya di seluruh jaringan. Yang kelima, dukungan pengembangan perangkat lunak. Windows menyediakan berbagai alat sehingga kita sebagai user bisa mengembangkan aplikasi Windows yang menjadi lebih inovatif, lebih menarik. Adapun alat pengembangan yang diberikan dari Windows adalah seperti Visual Studio, Net Framework, terus ada DirectX. Semua membantu pengembangan menciptakan aplikasi yang lebih baik dan lebih cepat. Yang keenam, keamanan. Windows menyediakan berbagai fitur keamanan seperti Windows Defender, Windows Firewall. Jadi kita sebagai user tentunya akan tetap merasa aman, apalagi data-data kita termasuk di komputer atau perangkat keras itu yang dijalankan oleh Windows. Berdasarkan dari materi sebelumnya, yaitu terkait dengan keunggulan dari sistem operasi Windows, selanjutnya yang saya akan bahas yaitu terkait dengan kelemahan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows banyak sekali memiliki keunggulan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, yaitu kerentanan terhadap serangan malware. Nah, karena popularitasnya yang tinggi, sehingga sistem operasi Windows ini menjadi sasaran bagi hacker untuk mengembangkan malware dan virus yang nantinya dapat merusak atau mencuri data pengguna. Meskipun Windows telah meningkatkan sistem keamanannya, tetapi pengguna juga harus lebih memperhatikan perangkatnya. Atau bisa juga menggunakan software yang antivirus. Nah, yang kedua yaitu sering mengalami kesalahan. Crash Windows sering mengalami kesalahan seperti blue screen atau sistem yang tiba-tiba mati. Ini dapat disebabkan oleh perangkat keras. Nah, untuk menghindari masalah ini, perangkat keras harus diperiksa secara berkala dan software sistem harus diupdate secara teratur. Yang ketiga, yaitu biaya yang mahal. Windows adalah sistem operasi yang berbayar, sehingga pengguna harus membayar untuk menggunakannya. Meskipun ada versi gratis seperti Windows 10, Windows 10 Home dan Education versi Pro dan Enterprise membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Yang keempat yaitu ketergantungan pada vendor karena Windows adalah produk milik Microsoft. Pengguna sangat tergantung pada kebijakan Microsoft dalam hal update dan dukungan teknis. Ini bisa menjadi masalah jika pengguna ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan Microsoft. Yang kelima, membutuhkan sumber daya yang tinggi. Windows membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk berjalan dengan lancar, terutama ketika menjalankan aplikasi atau game yang lebih besar dan kompleks. Hal ini bisa menjadi masalah jika pengguna memiliki perangkat dengan spesifikasi yang rendah atau memori yang terbatas. Yang keenam, kurangnya kostumisasi. Meskipun Windows memiliki banyak fitur dan tampilan yang dapat dikostumisasi, pengguna terbatas dalam melakukan modifikasi
secara signifikan pada sistem operasi jika pengguna ingin melakukan modifikasi lebih lanjut. Mereka harus melakukannya dengan menggunakan software pihak ketiga. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tidak open source. Windows tidak open source yang berarti pengguna tidak dapat melihat atau mengubah kode sumber sistem operasi. Hal ini bisa menjadi masalah bagi pengguna yang ingin memodifikasi sistem operasi secara signifikan. Itulah tadi pemaparan materi terkait dengan kelemahan dari sistem operasi Windows. Semoga bermanfaat. Bye-bye!